pertama kita nanti akan pelajari aturan terkait ya. Apakah itu diatur di Perwako atau diatur di Perda, landasan hukumnya itu perlu nanti kita akan telusuri dulu. Tapi kalau kami melihat bahwa pengajuan masyarakat kepada DPRD atau kepada pemerintah kota terkait renovasi aset pemerintah, maka saya kira itu tidak ada alasan juga untuk dilakukan penolakan, karena bagaimanapun namanya aset pemerintah itu harus ada pemeliharaan, ada renovasi. Maka ke depan ini akan menjadi atensi kita untuk kita akan diskusikan dengan pemerintah kota. Jangan sampai bangunan atau aset pemerintah itu sudah dibangun menggunakan APBD kemudian tidak bisa berfungsi secara maksimal oleh karena mengalami kerusakan ya. Jadi kami sepakat dengan aspirasi masyarakat bahwa harus juga dianggarkan terkait dengan pemeliharaan itu. Jadi setiap aset pemerintah itu yang dalam hal ini aset pemerintah kota, maka wajib hukumnya untuk diberikan penganggaran dalam hal ini pemeliharaan. Kalau Pokped sendiri ketua? Ya kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat nanti aturannya landasan hukumnya itu tidak menabrak aturan-aturan yang lebih tinggi, maka saya sendiri dari fraksi Hanura itu sangat sepakat. Itu juga bisa sumber penganggarannya itu dari Pokir DPRD atau juga bisa melalui Dinas Kesehatan. Saya kira intinya rohnya kita itu kan sama, bahwa bagaimana memaksimalkan fungsi daripada fasilitas pemerintah itu yang sudah dibangun gitu loh. Jangan saja seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai sudah dibangun kemudian tidak bisa berfungsi karena biaya renovasi itu tidak ada gitu loh. Dan saya kira kalau kita telusuri bahwa tidak ada aturan juga yang melanggar, karena yang direnovasi itu kan aset pemerintah dan langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Jadi tidak salah lah kalau seandainya biaya pemeliharaan itu menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran. Pada prinsipnya itu bukan kita minta penambahan, tapi ada sebuah sistem yang dalam hal ini diatur dalam Perwako, peraturan wali kota, bahwa penginputan Pokir DPR itu hanya 20. Ya, 20. Nah, sementara aspirasi-aspirasi yang kita dapatkan dari masyarakat itu kan melebihi dari 30. Karena kenapa? Kalau kita bandingkan dengan pasal-pasal lain, bahwa kita ternyata menemukan LPM bisa menginput sebanyak 40. Toh semua yang diinput itu kan tidak akan dianggarkan secara keseluruhan. Itu kan hanya sistem penginputan dalam SIPD itu. Jadi toh juga yang diinput di dalam semua SIPD, yang diinput, yang telah ditetapkan dalam RKPD, yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, itu kan tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Jadi itu kan nanti tergantung kemampuan APBD kita. Jadi pada prinsipnya kami DPRD itu tidak hanya meminta supaya Perwako itu dievaluasi, Perwako itu diperbaiki, karena kita menginput lebih dari 20 pun tidak ada aturan yang dilanggar. Toh nanti akan dilakukan verifikasi oleh EPD terkait apakah usulan itu layak atau tidak layak. Nah tentu yang bisa diakomodir, tentu kami juga memahami bahwa itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Jadi ya kan ada kebutuhan-kebutuhan yang harus prioritas seperti gaji dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu ya. Jadi hanya sistem itu jangan dikunci. Intinya apapun aspirasi, apapun yang ingin dibangun ya tentu dibuka saja. Nanti keputusan finalnya itu tentu pada saat verifikasi oleh OPD teknis.